Halo sahabat frekuensi, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat semua kan? Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan di video sebelumnya. Lumayan banyak nih Pak pertanyaannya. Kita udah pilih 5 dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat frekuensi. Oke, yuk mulai jawab question and answer-nya kemarin. Bapak sudah siap? Kita mulai jawab ya Pak pertanyaannya. Ayo, siap mulai jawab. Pak Is, nanya dong dari @isadora.rahmawati. Pertanyaannya, mungkinkah koneksi 5G dengan menggunakan perangkat handphone yang masih 4G? Karena sayang sekali jika harus beli HP lagi. Koneksi 5G hanya bisa dilakukan dari handphone yang mendukung teknologi 5G. Sedangkan handphone 4G hanya bisa terkoneksi dengan teknologi 4G atau teknologi di bawahnya. Tapi tenang saja kok, harga telepon atau handphone 5G makin lama makin murah seharga 4G juga. Pak Is, nanya dong dari @eko2wkj. Pertanyaannya, mohon pencerahan pengajuan ISR, REP, UHF untuk desa kami tertolak terus sampai saat ini. Jawabannya menurut saya tidak jelas. Saya paham sekali untuk mencarikan frekuensi RX atau TX memang tidak mudah, apalagi dengan aplikasi atau tools. Kalau pengurusan ISR menyulitkan user, saya khawatir mereka lama-lama nggak mau lagi mengikuti aturan yang berlaku dan spektrum frekuensi akan makin kacau. Mohon cek kembali mana pemohon yang betul-betul membutuhkan izin dan mana yang tidak, karena banyak repeater yang ujung-ujungnya hanya untuk ngobrol, bukan untuk situasi darurat. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Eko ya. Memang betul efisiensi penggunaan spektrum radio khususnya penggunaan repeater diharapkan digunakan untuk komunikasi radio yang membutuhkan jangkauan yang jauh dan informasi yang disalurkan seharusnya informasi yang valuable, yang bermanfaat. Di samping repeater, pengguna frekuensi juga dapat menggunakan perangkat base station atau HT yang diperlukan untuk komunikasi di sekitar daerah pedesaan, daerah-daerah tertentu. Terima kasih masukannya, kami akan cek lebih lanjut tentang permohonan izin yang dimaksud. Terima kasih. Pak Is, nanya dong dari @rrlastrik. Pertanyaannya mengenai TV analog yang akan beralih ke TV digital, Pak. Bagaimana peranan Balmon dalam hal tersebut, Pak? Serta di era modern ini, di mana masyarakat tergantung akan kebutuhan internet, bagaimana pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk internet, Pak? Halo Lastri. Jadi proses migrasi TV analog ke TV digital itu dilakukan melalui 3 tahapan. Sejak mulai bulan April 2022 ini, kemudian bulan Agustus dan bulan November. Setiap tahapan ini Balmon akan melakukan pengecekan kesiapan infrastrukturnya untuk meyakinkan bahwa seluruh TV siaran yang diterima di daerah masing-masing itu dapat tetap berlanjut di era digital. Jadi siaran-siaran yang ada di siaran analog dapat tetap tersiarkan atau dinikmati layanannya oleh masyarakat. Yang kedua, teman-teman Balmon juga selalu mengecek tentang kualitas dari TV digital di daerah masing-masing. Jangan sampai nanti teman-teman atau masyarakat di daerah tersebut tidak dapat menikmati TV digital dengan baik. Dan jangkauannya agar jangkauan dan coveragenya tidak berkurang dari TV analog yang sekarang. Jadi sebenarnya banyak sekali peran Balmon dalam proses analog switch off ini. Sedangkan untuk frekuensi internet yang dibutuhkan memang semakin lama semakin banyak, semakin besar kebutuhan frekuensinya. Internet juga masyarakat membutuhkan kecepatan makin tinggi dan informasi yang disalurkan makin banyak, makin besar. Oleh karena itu spektrum frekuensi ini harus dipantau, yang tersedia harus bersih dari gangguan. Inilah peran Balmon yang dilakukan di tempat, di daerah, yaitu menjamin agar seluruh frekuensi yang digunakan oleh operator seluler dan operator penyedia internet lainnya dapat tersedia dengan baik, bersih dari gangguan dari sistem-sistem yang lain. Demikian Mbak Lastri. Pak Is, nanya dong dari @dediwinarto. Pertanyaannya, dalam peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital, kita mengenal istilah MUX atau multiplexing, yang mana satu MUX digunakan untuk berbagai stasiun televisi. Yang ingin saya tanyakan adalah, mengingat bahwa tak lama lagi telekomunikasi di Indonesia akan menghadirkan teknologi jaringan 5G,
apakah kedepannya nanti telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, Tri, XL, Axis, Smartfren, dan Telkom Indonesia akan mengikuti jejak seperti siaran TV digital, yaitu dengan melakukan efisiensi spektrum frekuensi dengan memanfaatkan satu MUX untuk digunakan bersama-sama seluruh perusahaan telekomunikasi. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya bagus dan berat juga ya. Memang betul sih, efisiensi spektrum frekuensi itu sekarang terjadi dengan migrasi dari siaran analog menjadi siaran TV digital di televisi. Pertanyaannya, kalau seluler perlu diefisiensikan nggak spektrumnya? Bisa nggak satu spektrum dipakai rame-rame bersama-sama dengan banyak operator? Ini pertanyaan bagus. Dan ini memang sebenarnya yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, ini dimudahkan. Spektrum frekuensi yang tersedia dan dimiliki oleh salah satu operator bisa dilakukan sharing bersama-sama dengan operator lainnya. Jadi sangat mungkin, namun sifatnya tidak seperti migrasi secara analog menjadi digital yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini sifatnya terbuka, artinya adalah kemauan kedua belah pihak untuk saling bekerja sama. Dalam istilah kerennya ini istilahnya B2B, business to business decision. Jadi keputusan yang diambil antar para operator seluler sendiri. Tapi prinsipnya dimungkinkan dilakukan frekuensi sharing, bekerja bersama-sama menyalurkan atau membangun infrastruktur 5G dengan frekuensi yang digunakan secara bersama. Pak Is, nanya dong dari @regita Jinggan. Pertanyaannya, izin bertanya Pak, seperti yang kita ketahui SDPPI merupakan singkatan dari sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Yang dimaksud dengan sumber daya di sini apa ya Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, sumber daya yang di sini adalah spektrum frekuensi radio, karena spektrum frekuensi radio itu adalah sumber daya alam yang terbatas, dan kita memanfaatkan sumber daya alam terbatas frekuensi yang disalurkan melalui udara ini dengan menggunakan sistem yang terkontrol yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Kalau tidak diatur, maka sumber daya ini jadi tidak bisa dilakukan atau digunakan secara baik, secara bersama-sama. Itulah peran kami Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, yaitu Dirjen yang mengatur tentang sumber daya alam, spektrum frekuensi radio, dan orbit satelit. Demikian, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan tadi jadi yang terakhir ya Pak, ada pesan nggak Pak buat sahabat frekuensi di rumah? Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh sahabat frekuensi dimanapun kalian berada. Semoga jawabannya bisa bermanfaat untuk yang bertanya ataupun sahabat-sahabat frekuensi lainnya. Mohon maaf juga bagi sahabat frekuensi yang belum bisa terjawab. Jangan lupa follow up media sosial di SDPPI ya untuk informasi yang lebih lengkapnya. Terima kasih, frekuensi satukan negeri.